Shalom, shalom ya. Pemuda yang tuanya cuman saya doang yang jadul. Ya nggak apa-apa ya. Coba kita bangkit berdiri dulu sebentar ya. Kita Kita angkat tangan kita. Nah begitu ya. Kita angkat. Ini kita angkat. Setelah itu, setelah kita angkat, kita turunkan ke sini. Ya begini ya. Ini polanya Pak Andri nih, ya kan, diikutin. Setelah itu kita lipat lagi gini. Nah ya gini, nyangkut ya. ya, luar biasa ya. Terus setelah itu pegang lututnya, gini. Ya, karena masih pada muda kan, masih sehat. Setelah itu kita ke atas. Terus kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Aku mau mendengar apa yang Engkau mau. Haleluya. Amin. Ya, shalom ya. Ya, gitu aja. Silahkan duduk. Kita mau sedikit sharing firman Tuhan. Jadi juga bingung sayanya. Nggak masuk-masuk apa tadi. Akhirnya dapat satu ayat aja. Kita uraikan ya. Kita uraikan di dalam Filipi 4. Ayat 8. Demikian firman Tuhan. Temanya selalu berpikir baik tentang apapun. Temanya selalu berpikir baik tentang apapun. Shalom. Filipi 4 ayat 8 ya. Bisa nggak kita berpikir kurang baik kepada siapapun, kepada orang lain yang bukan kita? Bisa nggak? Bisa. Tapi di sini dikatakan bahwa kita harus mesti berpikir yang baik tentang apapun dalam hidup kita. Amin. Apalagi generasi muda ya. Sebab sebuah pikiran yang kurang baik, sebuah pikiran yang tidak baik, yang negatif, yang asumsinya jelek, dia bisa merugikan tubuh jiwa roh kita. Bisa merugikan tubuh jiwa roh kita. Sebetulnya tubuhnya tidak termakan. Yang akan terkena dampaknya itu mindset kita. Jadi suatu ketika ada seseorang yang sangat benci kepada orang lain, tidak bisa mengampuni, dia itu diingetin. Kesalahan orang itu diingetin sampai bukan 1 hari saja, 1 minggu lebih, setelah itu 1 bulan, sampai 7-8 tahun. Setelah 7-8 tahun, ternyata setelah di tahun ke-9-nya dia menderita sakit. Ini kisah nyata ya. Dia menderita sakit yang membuat dia itu nggak masuk di akal sakitnya. Sakit mengenai kepahitan. Sakit mengenai kepahitan dalam ilmu kedokterannya itu disebut begitu ya. Lupa bahasanya. Jadi memakan kehidupan dia sehingga dia mengalami kanker hati. Namanya kanker hati. Tetapi ketika dia mengampuni kesalahan orang itu, yang tadinya dia mau dioperasi massal gitu ya, dioperasi yang cukup parah, dia percaya Tuhan Yesus, dia lepaskan pengampunan kepada saudaranya itu. Ini kakak beradik ya. Kakak beradik, tapi sudah bermusuhan hampir 8 tahun, 9 tahun. Dan dia lepaskan pengampunan itu. Sakit kankernya itu setelah diperiksa gitu ya, diagnosa ya, makasih ya Prosa, diagnosa itu hampir nggak ada, hilang loh. Beri kemuliaan loh buat Tuhan Yesus. Ini kisah nyata ya, hilang ya. Nah, jadi kita belajar selalu berpikir baik tentang apapun. Amin. Ya, termasuk saya dulunya, saya itu selalu berpikir kurang baik terhadap siapapun. Tetapi setelah saya belajar kebenaran firman Tuhan, saya harus berpikir yang baik tentang apapun. Dalam pergaulan, dalam sosialisasi, dalam apapun yang bisa kita lakukan bersama-sama. Yuk kita baca ayatnya. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Saya undang bangkit berdiri dong. Hamba-hambanya yang sehat-sehat, generasi muda. Generation in Spirit. Laila di sini kali? Oh,
Oh. Ya, generation in spirit. Ya, ya, haleluya. Laila malu ya. Ya, yuk 3, 2, 1 ya. Ya, 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ya, silahkan duduk. Jadi yang pertama, ketika kita berpikir yang baik-baik tentang apapun, kita telah melakukan hal yang benar. Amin. Selanjutnya, kita menjadi orang yang mulia. Mulia dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan. Selanjutnya, kita menjadi orang yang justice. Justice itu berkeadilan. Makanya di sila kita, di Pancasila, nomor sila yang keberapa ya? Berkeadilan sosial bagi semua bangsa Indonesia, Vanessa. Sila yang yang kelima ya, ya, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita sudah adil, justice, suci. Suci itu holy. Suci. Ya, sweetness. Manis ya, terus yang sedap didengar. Ada nggak kata-kata orang tuh membuat kita itu nggak sedap ngedengernya gitu. Selalu aja yang dia bicarakan tuh yang jelek-jelek. Nggak ada bagusnya. Saya pernah nemuin loh. Jadi energinya dia tuh energi negatif. Selalu aja apapun yang dia katakan, mau baik mau buruk, tetap aja jelek. Jadi dia memiliki energi yang tidak baik, yang tidak sweet, yang tidak manis, yang tidak sedap didengar. Kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita mesti melakukan firman ini dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pergaulan apapun. Jangan sampai mulut kita ini tidak sedap didengar. Kalau bahasa-bahasa, dulu suka ada bahasa-bahasa binatang ya. Maaf, ada bahasa-bahasa kebun binatang. Ya, semuanya kita harus baik. Dimulai dari kita melakukan itu kepada anak-anak kita. Makanya tadi Daud cepet-cepet. Saya gini, kena kakinya. Saya langsung minta maaf sama dia. Opa minta maaf ya Daud, nggak sengaja. Kalau ada binatang pun Opa duluan yang turunin. Maafin ya Daud ya. Kita periksa kakinya. Oh ternyata nggak apa-apa, dia cepet-cepet jalan mau ke sana ya. Dari yang kecil ya. Dari yang kecil kita kalau salah juga kita minta maaf sama anak kecil sekalipun. Membiasakan kita sederhana, simple bahwa kita tuh tidak akan pernah luput dari salah. Ketika mengajarkan itu kepada anak kecil dengan tindakan itu, action itu, maka dia akan merekam. Bahwa dia pun suatu ketika kalau dia melakukan hal yang tidak baik, dia pun akan ingat. Saya harus respect juga untuk minta maaf. Walaupun perlu pertumbuhan. Karena pertumbuhan yang salah bisa membuat anak itu salah dalam lingkungan yang selanjutnya. Makanya saya bersyukur ada 2. Kalau yang tadi yang laki, yang pria tadi siapa? Bu Epi, Bu Alfi? Yang tadi yang pulang si Bung. Apa namanya? Timotius. Itu masih saudara Bung Andre atau gimana? Anak pelaninya. Iya, luar biasa. Jadi Pak Andi juga sekarang ini sudah mulai punya bapak, punya anak. Ya, jadi anak-anak itu harus dipelihara. Jadi saya teringat kepada hambanya, karena saya bergaul dengan hambanya Bapak Diko Kili-Kili. Dia ngumpulin anak-anak yang dari Papua, yang terutama dari Maluku ya. Dari Maluku, bekas debt collector, apa semua dengan pendeta Niko Kili-Kili ini di Kelapa Gading karena saya kenal. Di Kalimantan Barat kami bekerja sama. Jadi dia ngumpulin yang tadinya okem-okem, yang tadinya kemana dikumpulin. Setelah itu dia diberikan proyek kerja sama pendeta Niko Kili-Kili ini, diberikan proyek kerja. Artinya dia sudah diberkati Tuhan. Yang tadinya tuh dia tidak punya apapun ya, Tuhan pakai dia. Setelah itu dalam periode waktu yang cukup lama, Tuhan berkati dia sehingga dia bisa menjadi berkat. Bahkan dia pernah membawa anak-anak rohaninya ke Israel. Boleh dicek kebenarannya. Bukan saya menginikan dia, mengidolakan dia, enggak ya.
Dia pernah keluar berapa M gitu ya, untuk membawa anak-anak rohaninya yang dari Maluku, yang dari Papua, NTT, yang setia gitu, untuk ke Yerusalem, untuk ke Israel. Dia yang bayarin semuanya. Sesuatu yang tidak pernah diduga bahwa dia bisa menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau sudah dipikirkan, kita nggak akan lagi melakukan hal-hal yang jelek. Hal-hal yang jelek tuh yang seperti tadi, ada bahasa-bahasa kebun binatang, jadi ada bahasa-bahasa yang tidak baik, sehingga membuat Tuhan tidak dipermuliakan. Pemuda, generasi muda saat ini adalah generasi muda yang sedang diuji dalam teknologi, dalam medsos ya Bung Andi ya, dalam pengetahuan, juga dalam pergaulan. Jadi sistem pergaulan saat ini dengan kita kecil Bung Andi itu beda. Tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000, generasi milenium saat ini itu generasi Z ya, itu beda. Gen Z apa? Gen Z. Itu generasi yang serba ada semuanya. Serba ada, serba canggih, serba teknologi, semua keuangan, digital keuangan, betul ya Bung Andre ya, ada di sini semua. Jadi semua perbankan, semua apapun, termasuk data-data rahasia, termasuk data-data rekomendasi asuransi ataupun mungkin punya sertifikat, semuanya bisa ada di HP kita. Jadi zaman sudah berubah, tetapi apapun yang firman Tuhan katakan tidak akan pernah berubah. Yang ini dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hanya ada satu jalan yang membuat kita selamat, kita menjaga perkataan kita dari hal-hal yang tidak baik. Sebab kalau perkataan kita tidak kita kekang untuk mengatakan yang jahat-jahat, kita bisa celaka. Zaman Bung Andi tahun 70-an, tahun 80-an, maaf ya Bung Andi ya, tahun 90-an, kita mau mukulin orang nggak bakal didenda, kita tinggal kabur. Tapi saat ini kita memukuli orang lainnya menuntut, kita kena kasus penganiayaan ya Bung Andi ya. 363 apa ya Bung Andi ya, kena penganiayaan kasus itu. Zamannya Bung Andi tahun 90-an sampai tahun 2000 tek gitu ya. Masih aman, apalagi tahun 80-an Bung. Jadi bebas. Nah, oleh sebab itu, zaman menuntut kita menjadi orang baik di dalam iman, di dalam keyakinan, di dalam perbuatan, sehingga kita sungguh-sungguh ada di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita ini ada dalam tantangan yang hebat. Generasi Laila, generasi Vanessa, generasi Brian, dengan generasi saya di tahun 80-an. Kalau tempatnya Ibu Api, dulu saya waktu kecil main di Cipinang. Jujur, tahun 70-an, tahun 80-an, saya main. Itu masih sawah. Masih banyak orang Betawi, masih sawah. Saya punya saudara juga di situ. Cuman nggak bisa ketemu, karena udah ngeblank, udah bagaimana gitu ya. Sudah nggak bisa dicari data-datanya. Jadi dekat tempat Ibu Api tinggal ya, itu kan ada stasiun kereta, ada apa. Jadi saya kecilnya tahun 80-an di situ. Ada saudara yang saya sudah lupa masuknya ke gang mana, karena dulu ada kebun nanas kalau tidak salah ya. Kebun nanas masih ada nggak Bu Api? Oh masih jauh ya, masih di situ. Jadi itu Cipinang itu dulu itu Jakarta Timur, maaf ya tahun 80-an. Kalau mau ke toilet itu jarang yang punya toilet, Bu Api ya. Maaf ya. Kami tahu karena kami pernah di sana gitu, pernah di sana. Jadi berbondong-bondong mereka ke salah satu sungai kecil. Jadi buang airnya di sungai dan banyak masyarakat Betawi tinggal di sana. Termasuk ada saudara kami juga, cuman sudah dari Cirebon tinggal di sana, bersuamikan orang Betawi. Terus kami lupa, tidak ada hubungan. Zaman berubah, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Makanya di tempat ini ada Vanessa, ada Laila, ada Brian, ada Tristan. Percayalah, apa yang Tuhan katakan, zaman tidak akan pernah bisa melakukan kesalahan untuk meniadakan firman ini menjadi salah. Tidak akan pernah. Teknologi,
keadaan, sistem, itu semuanya bisa pakai chip. Bukan tidak mungkin. Belanja nanti sudah pakai apa Bung Andre? Pakai chip ya. Jadi hanya dengan melalui itu kita bisa belanja. Karena buktinya kan sudah ada. Naik kereta, saya tidak tahu nih. Ternyata kalau saya punya duit 25.000 ya, saya ada ORIS. Saya bisa diginiin di kereta masuk. Nggak mesti pakai karcis ya. Yang penting ada minimal nominalnya 25.000 atau di atas 20, jadi saya bisa. Itu kan tidak terbayangkan Bung Andre ya. Di tahun 80-an semuanya di-scan semua. Demikian juga dengan pembelanjaan yang suatu saat akan sampai kepada aspek chip. Tetapi apapun di dalam Alkitab sudah dikatakan. Firman-Nya berkata, pengetahuan zaman akan berubah. Pengetahuan zaman akan semakin tinggi, semakin luar biasa, tetapi Tuhan juga tahu untuk bertindak dalam hidup kita, melakukan karyanya, pertolongannya, untuk kita tetap setia kepada Dia dan percaya bahwa sekali-kali pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Makanya Vanessa nih, Laila, Brian, Tristan, ini sungguh-sungguh luar biasa. Generasi Joshua generation, GIS generation in spirit, yang luar biasa cinta akan Tuhan. Setelah itu ada kakaknya, kakak Prosa, ada kakak Api, ada Kak Andre, ada Bung Dedi, semuanya, ada Bung Nathan juga. Sungguh-sungguh bahwa cinta kalian terhadap Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Secara materi, apa yang kita inginkan mungkin tidak terdapatkan saat ini di sini. Tetapi secara rohani, apa yang Tuhan janjikan buat generasi yang setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lalai untuk melakukan karyanya. Jadi temanya selalu berpikir yang baik, karena Tuhan Yesus itu baik buat kita. Yang kedua, jika Tuhan Yesus baik buat kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak tersesat ke jalannya? Jangan bergaul sesat di luar kebenaran firman Tuhan. Kita buka ayatnya sebagai ayat penutup. 1 Korintus 15 sebagai ayat penutup. 1 Korintus 15 ayat 33. Ini ya, generasi muda. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul, maaf nih ya, dengan orang yang suka main judi, dengan orang yang suka mabuk-mabukan, terus dengan orang yang nakal, yang memberontak, yang jahat. Kita bergaul 1 hari, 2 hari terkontaminasi, tidak? Belum ya Bung Andi ya. Tapi kalau kita berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai 40 hari kita bergaul, makan bersama dengan dia, kita terkontaminasi. Kita akan mengikuti gaya kehidupan dia. Kita akan terpengaruh oleh cara dia melakukan action atau tindakan. Kita akan setuju dengan apa yang dia lakukan. Pada awalnya kita nggak setuju. Tetapi ketika kita udah bergaul akrab, bergaul karib dengan orang itu, maka kita sudah terkontaminasi. Oleh sebab itu, pemuda-pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan kita bergaul di tempat yang sesat. Tempat yang sesat itu apa sih, Laila? Tempat yang sesat itu modelnya gimana sih? Diskotik, boleh. Terus apa lagi? Lokasi sesat. Sambung ayam? Sambung ayam taruhan? Sesat nggak? Jerus. Terus apalagi? Judol. Kalau di judol, hati-hati ya. HP kita itu bisa diblokir. Diblokir. Jadi ada buktinya, ada satu keluarga di tempat kami, anaknya suka judi apa? Online gitu ya. Padahal keluarganya harus dapat bantuan, biaya pendidikan sekolah, biaya apa, semuanya. Tiba-tiba di kelurahan, di desanya itu terblokir dari medsos langsung. Jadi dia nggak menerima itu. Jadi ternyata di dalam
HP-nya dia sudah terkontaminasi dengan perjudian yang ilegal ini gede-gedean. Bayangkan ya, saat ini kita bisa dipantau oleh keadaan itu. Yang kedua, supaya kita bisa berpikir yang baik tentang kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, jangan bergaul di tempat yang sesat. Tadi udah dikasih contoh tuh, diskotik. Dulu diskotik tahun 80-an banyak, Lima Nggak Besar. Oh banyak itu. Sampai saat ini agak berkurang, tetap ada. Ya kalau ini kan Pak Willy ini orang jadul jadi ada di tahun 70-an, di tahun 80-an, di diskotik juga. Jadi orang jadul, zaman orang jadul. Ya dulu ada diskotiknya Dynasty, juga ada Monggomas, ada, dan rata-rata yang menjadi pengawalnya itu ya dari Maluku. Ya, bahkan kita kalau misalnya masuk ke lokasi itu harus pelukan dulu, karena kan ada pelukan kan ada, maaf Bung Andi ya, ada grup Maluku, grup NTT, itu kan pernah ada benturan. Jadi mereka wilayahnya gitu, ada wilayahnya, ada Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Itu yang dulu, yang lama berlalu. Jadi apakah masih ada diskotik saat ini? Oh masih ada, tapi tidak banyak ya. Oh, lebih banyak gereja ya. Amin ya. Jadi kalau kita ingin berpikir yang baik tentang Yesus baik buat kita, yang pertama ada di Filipi 4 ayat 8. Yang kedua, jangan bergaul di lingkungan yang sesat. Ini penting. Memang di lingkungan yang sesat itu kadang banyak duitnya. Tapi banyak juga jebakannya. Dan kalau salah-salah kita bisa ke gap, ya masuk ke dekat rumahnya Kak Ade Epi ya, ke Ade apa? LP Cipinang. Ya, di LP Cipinang. Jadi lembaga pemasyarakatan Cipinang. Kalau Salemba itu rutan, rumah tahanan. Nah, Salemba. Jadi ada dua yang terkenal di Jakarta. Itu aja. Jangan kita bergaul di lingkungan yang sesat. Lingkungan yang sesat itu dia adalah lingkungan di mana Tuhan tidak hadir. Kehidupan, kebenaran tidak ada. Bahkan di lingkungan yang sesat itu sebetulnya ada bahaya. Kan firman Tuhannya ada. Kelihatan jalan itu baik-baik saja, lurus, tetapi pada ujungnya adalah maut. Itu bahaya. Firman Tuhan tidak dipanjang lebarkan, sudah dibentangkan, biar anak-anak muda, generasi muda di tempat ini selalu berpikir yang baik tentang kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Dengan melakukan firman-Nya di dalam Filipi 4 ayat 8, dan juga jangan bergaul di lingkungan yang sesat. Sebab seberapapun kita kuatnya, kalau kita menghidupi pergaulan itu selama 40 hari, kita akan terkontaminasi. Siapapun dia. Firman Tuhan sudah dibentangkan dan saat ini kita akan menutup